akan malu-malu untuk menyampaikan permasalahan bangsa yang sebenarnya. Tapi kemudian ini berbeda dengan kedua. Tanggapan Anda terkait dengan pidato yang tadi? Ini sangat berbeda. Kalau tadi saya katakan bahwa pidato waktu di soal dengan lembaga ini seakan-akan ada yang banyak nggak nyambung lah dengan perasaan masyarakat. Tapi yang sekarang ini singkatnya Pak Jokowi pidato singkat, dahsyat, dan otentik. Iya, otentik itu dia nggak dibuat-buat, tidak usah pakai teleprom supaya dia kelihatan gagah. Nggak, dia baca aja, itu memang dia sederhana sekali. Kemudian singkat dan panjang. Loh, dahsyatnya yang mana? Dahsyatnya dia menohok kepada satu persoalan inti bangsa kita sekarang ini. Miskin. Miskin apa? Miskin niat, miskin etik, miskin tata krama, miskin tingkah rasa. Itu artinya apa? Bahwa ada kemiskinan tentu yang dikatakan tadi menyangkut soal-soal tentu itu para penguasa-penguasa itu ya, termasuk parpol ya. Betul. Bagaimana sebetulnya mereka itu sebetulnya sudah tenggang rasanya. Itu artinya dalam sekali, tinggal rasa terhadap apa? Terhadap mungkin tinggal rasa empati terhadap kemiskinan dan penderitaan rakyat dan lain sebagainya. Saya mengutip juga yang disampaikan Pak Jokowi tadi, kita menipisnya rasa tenggang rasa. Ada juga idealisme parpol yang kemudian menghambat karakter bangsa. Ini sebetulnya kalau Pak Jokowi dalam bahasa rakyat biasanya itu sebetulnya ada wilayah di negara ini adanya absen niat yang baik. Tidak adanya niat yang baik. Itu saya kira benar sekali itu. Dan soal-soal etik itu kalau bahasa orang rakyat biasa mengatakan kesantunan di Indonesia sekarang ini sudah bersenyawa, berkelindan, bersatu dengan kedurhakaan. Orang-orang yang durhaka itu orang-orang yang memang menyalahgunakan kekuasaan. Itu santunnya bukan main. Santun, rapi, pura-pura dengan senang hati, tengok rumah sakit dengan kemudian mengelus-elus bayi dan sebagainya, ya kan, tepuk-tepuk pundak. Tapi itu semua tidak sedikit yang kelakuan dalam mengelola negara ini sebetulnya itu cuma bagian daripada kepalsuan saja. Terus kepalsuan juga menjadi bagian dari lembaga tinggi yang mana nih? Kedurhakaan ini? Loh, ini saya kira dia umum dan rakyat merasakan bahwa dia ngomong seperti itu. Nah, ini sebetulnya sangat penting kalau dikatakan dengan tadi akhirnya mengatakan perlu gerakan mental. Itu sebenarnya inti omongan Pak Jokowi. Itu seperti omongan kalau dibahasakan dalam yang lebih luas bahwa beginilah kemerdekaan politik bangsa ini ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang diharapkan merdeka betul, tidak. Banyak sekali ketergantungan kita. Bagaimana kita impor garam, bagaimana kalau impor segala macam, kalau kita bikin produksi pangan, impor bahan-bahan semua itu dari luar negeri semua. Artinya apa? Artinya betul-betul kemerdekaan politik kita tidak disertai dengan kemerdekaan yang lain-lain. Nah, ini ada orang bisa mengatakan kemerdekaan politik Indonesia ini tidak diikuti kemerdekaan manusia-manusia Indonesia, termasuk penguasa-penguasanya yang bisa seharusnya setelah ada merdeka politik dia juga bisa memerdekakan dirinya, ya, dari apa? Dari penjajahan nafsunya sendiri. Ya kan? Terus kalau manusia meskipun merdeka tetapi masih dijajah, tidak bisa berdaulat terhadap kehendak nafsu, nafsu kuasa, itu nafsu bermacam-macam, tapi pokoknya nafsu kenikmatan daging ini, kenikmatan sensi kenikmatan perasaan-perasaan seperti itu. Itu pasti kita tidak akan bisa merdeka sepenuhnya. Bangsa yang bisa merdeka sepenuhnya, bangsa yang bisa mengendalikan gitu, atau mengatasi tadi bagaimana manusia-manusianya dididik bisa menjadi berdaulat terhadap diri sendiri, terhadap ancaman kenikmatan-kenikmatan daging, terutama karena sumbernya kekuasaan. Itu baru bisa. Dan ini saya kira inti terdalam dari pidato Pak Jokowi, kecuali ada potensi. Tapi yang hambatan, tadi katakan hambatannya ini loh, ada kemiskinan. Dan kemiskinan yang sifatnya sangat mendalam, kemiskinan memahami bagaimana mengerti, berempati terhadap penderitaan masyarakat. Orang bisa setiap kali di Jakarta nih, orang mesti harus sebetulnya menangis setiap hari kalau melihat anak-anak balita bayi ya, kemudian harus pagi-pagi digendong oleh kakak atau ibunya untuk bisa menghisap debu yang bisa menghancurkan masa depannya. Tapi tidak ada negara apa? Negara tidak berbuat banyak, ya kan, seperti itu. Baik, nah, inilah yang saya kira Pak Jokowi juga menyampaikan, Pak Kris, belum mencapai kedaulatan pangan. Kemudian energi juga ketersediaan listrik kita masih berjuang. Pokoknya, produksi BBM kita defisit. Betul. Ini disadari betul berarti betul, ya? Iya, betul sekali. Disadari sekali, dan itu soalnya sangat mendasar. Selama para penguasa tidak bisa berdaulat terhadap
jajan, godaan, kekuasaan itu kita menjadi dijajah. Bung Karno mengatakan bahwa kalau saya dulu lebih mudah karena saya melawan penjajah orang asing, tapi kamu aja penerusnya akan melawan bangsamu sendiri. Tapi yang sekarang yang terjadi apa? Bahwa ternyata justru orang yang berkuasa juga tidak bisa melawan dirinya sendiri, ternyata untuk bisa lebih memuliakan kepentingan orang banyak. Nah, itu lebih bahaya lagi. Oh, itu lebih mendasar, dan oleh karena itu gerakan tadi katakan mengenai revolusi mental, mudah-mudahan dari pintu masuk apa yang dilakukan oleh kebijakan Menteri Pendidikan Pak Mas Anies Baswedan ini betul-betul bisa kemudian berkembang, bergerak dan mendapat dukungan masyarakat. Dan menurut saya tidak usahlah para elit yang lain kemudian kebakaran jenggot. Ya kan? Karena itulah persoalan sekarang yang Jokowi dengan sadar dan berani mengatakan itu tanpa basa-basi, sangat jelas sekali, termasuk partai politik, termasuk media. Saya kira harus juga sadar bahwa tentu ada media-media masih baik, tapi ada media-media betul-betul sangat sensasional, ya kan? Tidak begini, pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang dengan diskusi, gitu, government by discussion. Tapi kan banyak sekarang ini tidak diskusi, asal ramai saja kan, tidak ada diskusi mendalam. Karena juga ini yang dibilang tadi, mengejar sensasional, isu-isu yang menipiskan optimisme. Terus terang aja, memang tentu media itu fungsi salah satu yang penting mendidik masyarakat, bagaimana kemudian juga masyarakat lebih pinter. Kemudian juga media sebetulnya bisa menjadi instrumen kekuatan untuk apa? Untuk melawan negara yang kemudian sudah tidak peduli dengan rakyatnya. Apa caranya? Membangun public opini. Tapi opini tidak pernah dibangun karena apa? Karena pemodal ini ada yang menguasai instrumen-instrumen media untuk dijadikan kepentingan politik saja. Ini yang saya ingin mengerikan sekali. Karena apa? Karena kekuatan masyarakat, civil society yang akan membangun kekuatan-kekuatan di luar negara ini untuk menjadi kontrol kepada negara, itu sangat lemah sekali. Oleh karena itu isu-isu sekarang yang sangat penting, misalnya modern politik, uang dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi fokus untuk masyarakat berjuang karena media pecah-pecah, dalam arti kata tidak pernah mendalami isu ini dengan benar dan bagaimana itu bisa memberikan tekanan kekuatan untuk bisa mendesak para regulator membuat undang-undang yang lebih benar. Karena apa? Karena tadi ini semua kesadaran. Semua sadar bahwa sebetulnya ini ada hal seperti itu yang berbahaya, potensi yang besar berbahaya karena itu. Tapi kesadaran bagi mereka-mereka yang berkuasa terhadap hal yang tidak benar, korupsi dan sebagainya, itu tidak mungkin kesadaran itu bisa menggerakkan orang-orang itu untuk betul-betul membuat regulasi yang bisa mengatasi persoalan, yang bisa memproteksi mereka ini dari ancaman hukuman dan ancaman menjadi pesakitan. Mesti harus kekuatan di luar. Tapi kekuatan di luar diperlemah oleh para pemilik modal kapital ini yang kemudian mendistorsi fungsi media yang mulia menjadi fungsi yang sangat sensasional. Media massa ditunggangi, Pak, menurut Anda? Ditunggangi kepentingan politik tertentu? Loh, beginilah. Tentu ada persaingan, tentu ada bermodal. Tapi bahwa kalau kepentingan media kemudian juga kehilangan kemuliaannya, tidak mengembangkan isu-isu yang lebih konstruktif, cuma sensasi, itu apalagi bukan namanya ditunggangi. Jadi oleh karena itu menurut saya ini tentu ada proses yang sudah begitu dalam, tapi salah satu yang penting adalah bagaimana sebenarnya kompetisi-kompetisi politik itu dijauhkan dari variabel kapital, modal, uang, sehingga apa? Sehingga yang berkompetisi adalah kader-kader yang bermental baik atau yang kurang baik, atau yang lebih baik dan sebagainya. Bukan kemudian cuma kalau terjadi persaingan yang dicari adalah bagaimana mencari modal. Tidak bisa lagi sekarang ini. Pokoknya harus dihentikan determinasi modal di dalam proses-proses politik. Itu seharusnya harus dilakukan. Pak Kris, ketika Pak Jokowi menyampaikan sejumlah permasalahan yang tadi belak-belakan dia sampaikan. Menurut Anda, ini kan di depan pemimpin lembaga tinggi negara, ada anggota DPR di situ, DPD. Menurut Anda ini akan membawa efek seperti apa kepada tergantung tingkat kemiskinan daripada para petinggi-petinggi itu. Kalau memang mereka miskin betul, miskin tenggang rasa, miskin kemudian juga miskin empati, miskin etika, mereka akan kalap. Tetapi kalau mereka nggak ngefek gitu teguran. Begini, tergantung. Kalau mereka betul-betul miskin, itu mereka akan kalap. Tapi kalau mereka juga sebetulnya tidak miskin-miskin amat, tapi masih mempunyai di dalam dirinya martabat, masih dirinya empati, masih ada niat baik dan sebagainya, itu malah dia akan menghargai apa yang dikatakan Presiden. Dan saya kira sebagian
sebagian daripada elit-elit politik yang hadir di situ itu juga merasa dan mungkin memang bisa dijadikan koreksi. Karena terus terang saja tidak semua anggota parlemen, DPR, DPD itu juga buruk, tidak loh. Banyak juga di dalam yang saya kira nyambung dengan omongan Pak Jokowi. Nah, jadi yang sekarang ini kita menjadi optimis dan harus kita dorong adalah bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi tentu juga sebagian dari mereka ada yang setuju, benar tuh. Karena saya juga mendengar sendiri dan mereka juga sebetulnya mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap lembaga DPR itu sudah banyak, bahkan aja menjadi disertasi apa segala macam. Dan kalau kekuatan di pemerintahan dan di DPD, DPR tentu masih ada mutiara-mutiara yang kita harapkan. Dan di dalam kekuatan masyarakat juga pemilik media juga sadar bahwa ini tidak bisa dibiarkan lagi. Itu saya kira mulai ada suatu perkembangan yang baik. Karena apa? Karena kemudian kebijakan-kebijakan dalam bentuk regulasi apa itu kemudian juga kalau itu andai kata melenceng dari yang diharapkan, ada kekuatan lain yang bisa menekan, yang bisa nongkrongin, yang bisa berdesak, tidak begitu loh. Yang benar seperti ini. Misalnya soal tadi saya kata selanjutnya, misalnya antara lain kalau bagaimana setelah ini dicari kekusutan di mana dimulai. Ya, dimulai dari mana? Kalau menurut saya dimulai dari kesepakatan dulu. Oke lah, sekarang ini dimulai, pokoknya jangan sampai ada kapital yang dominan dalam proses politik. Caranya bagaimana? Oke, supaya lebih adil, negara memutuskan, partai politik dibantu. Berapa besarnya ditentukan kemudian, dan syaratnya juga harus lebih jelas. Syarat itu harus lebih jelas dan lebih ketat dan lain sebagainya. Menurut saya itu salah satu cara bagaimana mengurangi buasnya kapital terhadap proses politik di negara kita ini. Baik, Pak Kris, sebetulnya mereka ketika mendengar ini harusnya menanggapi itu sebagai apa? Sebagai teguran, sebagai informasi apa nih? Sebagai orang-orang yang duduk di depan Jokowi itu? Sebagai refleksi menurut saya. Mereka itu orang-orang yang bagi saya seharusnya mempunyai martabat bahwa apa omongan orang yang lain, terutama omongan presiden, dijadikan bahan permenungan. Kok presiden orang yang sederhana, orang yang begitu-begitu, kok sampai ngomong sama keras seperti itu orang ini ya? Ya, seperti apa? Jadi sebaiknya mereka refleksi. Sebab daripada menurut saya ini apa yang dikatakan Pak Jokowi presiden ini cocok dengan perasaan masyarakat. Terus kalau mereka juga mau melawan, mereka juga melawan rakyat menurut saya. Ya, karena ini saya kira sangat perlu sekali. Terus inilah menurut saya kalau memang kita sekarang ini memperingati kemerdekaan, bagaimana kita para tokoh politik penguasa memerdekakan diri dari ancaman penjajahan mengenai nafsunya sendiri. Itu dulu. Bisa apa tidak? Pak Jokowi tadi menyampaikan satu-satunya cara untuk menyelesaikan semua ini persatuan. Pak Kristiadi, menurut Anda? Iya, artinya dia tentu membangun persatuan itu tentu tidak persatuan secara fisik, tapi bagaimana persatuan visi dan persatuan niat. Itu yang paling penting. Persatuan niat. Sebab kalau sekarang ini kita lihat ya, kalau kita lihat produk-produk legislatif misalnya seperti baik periode lalu, apalagi sekarang ini, itu bisa kita simpulkan niat itu tidak hadir. Kalau niat hadir, pasti target 35 undang-undang ini untuk pertengahan tahun ini separuh selesai. Tapi juga tadi dikatakan di yang pidato yang pertama kali bahwa dia menyebut soal politik perundang-undangan, politik hukum perundang-undangan. Ini yang saya kira disitulah kalau mau mengisi niat baik di situ. Dan bagaimana operasionalnya itu ada di dalam undang-undang membentuk peraturan perundang-undangan. Ada di situ semua sebetulnya. Tapi kan nggak mudah nih Pak Kris. Ini kalau ngomong persatuan kan kalau Anda tadi kita kaitkan tadi ada ekosektoral, ada masalah nafsu sendiri. Ini caranya kemudian gimana Pak Jokowi? Itu dimulai tentu dari niat baik. Satu itu. Tapi kalau apakah kemudian baik, ya? Begini, tapi apakah niat baik selalu ada? Tidak ada. Bagaimana menghadirkan niat baik orang yang berkuasa? Tidak bisa itu cuma orang berkuasa cuma diomongin melalui TV, tidak bisa. Ada kekuatan di luar yang mengharuskan mereka berniat baik. Itu orang yang berkuasa seperti itu. Punya kita kekuatan dari luar seperti itu Pak? Nah, kita coba, kita nggak boleh putus asa. Kita harus punya kalau kita mau selamat, ya kan? Karena memang ranah politik ranah yang penuh dengan siasat dan sebagainya. Saya masih ada ingat bukunya orang Australia, buku partainya orang kecil ya, ketua partai kecil Green Party saya kira ya. Itu pernah menulis buku yang judulnya itu kurang lebih begini. Kalau ngomongin teman-temannya di parlemen itu, keeping the bastard honest. Ya kasarnya kan bagaimana membuat bajingan jujur kan? Ya itu di Australia, yaitu di negara dia. Di kita kan tidak, seperti itu. Jadi bagi saya juga yang penting tadi bahwa persatuan itu mempersatukan niat dulu lah. Kalau niat tidak bersatu, persatuan akan menjadi basa-basi. Oh cium-cium, peluk cium di situ, tapi menggergaji di luar.
Jangan bisa begitu loh. Ini kalau pertemuan-pertemuan antara apa itu teman-teman DPR dan sebagainya itu dan ya, itu kan semua kan kelihatan secara fisik baik-baik. Tapi apakah ada persatuan? Persatuan yang dikonsolidasikan karena ada niat. Nah, itu mustahil kalau tidak kemudian ada kekuatan dari luar yang memang memaksa mereka, harus kamu berniat baik. Ya, kalau tidak ada niat baik ada sanksi. Sanksinya bermacam-macam, sanksi politik yang tidak kemudian tidak dipilih kembali dan lain sebagainya. Baik, seusai Pak Jokowi menyampaikan mengenai persatuan, dia juga menyampaikan solusi yang sudah dia sampaikan saat ini untuk kemudian mencapai kesejahteraan bersama itu mengenai reshuffle. Kita sudah menyinggung dikit tadi, ya, Pak Kris. Reshuffle ini bertujuan untuk mencapai hal-hal tersebut supaya adanya pengaruh dari global tersebut tidak berpengaruh pada kita. Menurut Anda ini reshuffle berarti nggak ada efeknya kalau misalnya itu kata-kata itu bisa diartikan begitu banyak ya. Ya. Tapi antara lain bahwa menurut saya juga bisa kalau kata-kata itu dikatakan kepada mereka ini loh. Reshuffle itu saya itu mau berbuat maju untuk semua bangsa loh. Jadi kamu sudah usah ganggu-ganggu saya lagi. Jangan juga menteri-menteri, kamu jangan dijadikan jangan mau kalau ada misalnya orang-orang yang mempergunakan kamu untuk sekedar misalnya mempunyai akses kepada kamu semua ini karena mereka punya interest, mau mendapatkan proyek dan sebagainya ya. Jangan sampai begitulah. Mungkin kira-kira begitu loh. Jadi ini betul-betul ini bisa dijadikan tentu jembatan. Nah, cuma memang urusannya adalah bagaimana sekarang ini Pak Jokowi juga bisa menjinakkan orang-orang sekitarnya, gitu, supaya kemudian tidak terlalu gegabah atau terlalu nekat di dalam kemudian memanfaatkan kekuasaan itu tidak untuk masyarakat tapi untuk dirinya sendiri, kelompoknya dan sebagainya. Ini barang tidak mudah itu. Kenapa? Karena memang tentu Pak Jokowi juga merasa bisa ditekan loh. Kamu menjadi presiden kan juga karena saya. Dan karena saya itu saya juga tidak gratis seperti itu. Itu bisa begitu. Pertanyaannya kemudian Pak Kris, apakah Pak Jokowi ini mampu melindungi kabinetnya dari kekuatan partai politik tersebut? Enggak mampu dia. Kecuali memang rakyat yang mendukung dia. Dan menurut saya rakyat sekarang ini juga merasa terus terang aja kalau saya membaca survei di Kompas itu juga puas terhadap kinerja pemerintahan Yusuf Kala Jokowi. Inilah yang jadi modal. Ya, sebab kalau kita cuma mengenal Pak Jokowi sendiri sekarang ini mana kekuatannya? Jadi kekuatan masyarakat masih perlu dan menurut saya lembaga-lembaga media yang harus kembali cukup sehat. Saya kira Berita Satu juga menunjukkan dirinya sebagai media yang bagaimana tetap bisa mengudarakan sesuatu yang bisa berguna masyarakat. Baik, Pak Kris, kita tahan dulu dialog kita.